Dikulum, dikunyah. Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Azara Maulida Azizi dari kelas Psikologi 2C dengan NIM belakang 099. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan sosial emosional pada dewasa tengah kisaran umur 40 sampai 60 tahun. Yang pertama, kita akan membahas tentang teori kepribadian dan perkembangan. Pertama, ada teori Erik Erikson yang membahas tentang generativitas versus stagnansi. Nah, generativitas ini merujuk pada hasrat orang dewasa untuk mewariskan sesuatu dari diri mereka kepada generasi selanjutnya. Sebaliknya, stagnansi itu kayak tenggelam dalam diri sendiri. Ini tuh akan terjadi jika individu merasa bahwa tidak ada apapun yang dapat dilakukan untuk generalisasi selanjutnya atau diwariskan kepada generasi selanjutnya. Yang kedua ada teori Levinson. Transisi menuju dewasa menengah ini berlangsung selama 5 tahun di usia 40 sampai 45 tahun. Nah, menurut pria dewasa untuk mengatasi konflik utama yang telah terjadi dalam kehidupan mereka sejak remaja. Nah, itu pertama ada menjadi tua versus menjadi muda. Kedua, menjadi destruktif versus menjadi konstruktif. Ketiga, menjadi maskulin versus menjadi feminim. Keempat, menjadi dekat orang lain versus menjadi terpisah dengan orang lain. Levinson ini memandang usia setengah parubaya sebagai masa kritis. Lalu selanjutnya ada stres dan kendali diri pada dewasa tengah. Nah, krisis yang dialami dewasa parubaya seringkali terkait dengan peristiwa hidup yang menekan. Ia lebih memiliki hari-hari yang lebih menimbulkan stres dan ada juga stres majemuk. Nah, orang dewasa menengah lebih banyak dihadapkan pada stresor yang berlebihan, melibatkan berbagai aktivitas sekaligus dalam waktu yang sama. Jadi dia stres tuh karena di rumah dimarahin istri, di pekerjaan dimarahin bos, di ini dimarahin ini kayak gitu. Jadi stresnya tuh menumpuk gitu guys. Dan ya, orang dewasa parubaya memiliki lebih sedikit stresor yang tidak dapat dikontrol dibandingkan orang dewasa lebih muda atau yang lebih tua. Nah, para peneliti menemukan bahwa rata-rata kendali diri menurun seiring dengan bertambahnya usia. Beberapa aspek dari kendali diri meningkat seiring dengan bertambahnya usia, sementara yang lainnya menurun. Nah, maksudnya tuh gini, orang dewasa, dia kendali diri dalam tentang finansial, tentang um, nge-provider keluarga, memberikan intinya dalam pekerjaannya itu tuh dia itu meningkat karena dia merasa aku harus provider keluarga aku harus membiayai keluarga aku. Lalu ada beberapa aspek yang turun, contohnya kayak mengasuh anak, terus juga ada kayak men, contohnya kayak mengasuh anak gitu. Jadi dia merasa aku udah nge-provider keluarga aku nih, jadi kayaknya kan nge-provider ini kan merupakan salah satu tindakan untuk menjaga anak aku, biar anak aku bisa makan, bisa gini. Padahal kan sebenarnya anak itu kan bukan cuma butuh materi doang ya, guys. Nah, gitu. Dan biasanya laki-laki dewasa tengah ini, dia merasa, eee, urusan anak itu urusan istri, jadi dia tidak mau bertanggung jawab pada aspek itu. Selanjutnya ada cinta dan pernikahan. Nah, pernikahan pada dewasa awal itu akan terasa lebih sulit dan terjal dibandingkan saat berada di dewasa tengah. Pasangan usia parubaya cenderung memandang pernikahan mereka positif jika mereka melakukan aktivitas timbal balik. Contohnya kayak si suami me-provider nge-provider keluarga. Nah, si istri dia akan menjaga anaknya di rumah. Jadi kayak timbal balik gitu dan mereka akan menganggap itu positif. Lalu ada perceraian yang dilakukan saat dewasa tengah dan lebih perceraian yang dilakukan saat dewasa tengah lebih berdampak positif daripada perceraian yang dilakukan di saat dewasa awal. Nah, ini itu terjadi karena ketika dia di masa dewasa awal, dia kan sosial emosinya masih kurang matang. Nah, ketika dia di dewasa tengah, emosinya itu lebih matang gitu. Jadi, efek dari perceraiannya itu lebih positif. Biasanya kalau masih awal tuh kan masih impulsif, nggak dipikirkan dengan baik-baik, padahal dia masih masih cinta, masih gini, tapi karena dia udah gelap mata, akhirnya dia bercerai gitu. Lalu selanjutnya ada relasi antara saudara. Nah, relasi di masa dewasa dengan saudara kandung bisa sangat dekat, apatis, dan sangat bersaing. Kedua, saudara kandung di masa dewasa memiliki relasi sangat dekat antara satu sama lain ketika memiliki kedekatan saat anak-anak. Nah, kedekatan saudara kandung yang baru terjadi di masa dewasa itu jarang terjadi. Maksudnya tuh gini, uh, ketika kamu dan kakak kamu di masa kecil memiliki hubungan yang baik, maka ketika kamu di masa dewasa tengah, kamu akan memiliki hubungan yang baik antara kakak kamu dan kamu. Karena kamu
punya kedekatan serupa pada masa kanak-kanak. Tetapi ketika kamu memiliki hubungan yang buruk di masa kecil oleh kakak kamu, maka ke depannya juga kamu tidak akan memiliki kedekatan antara saudara kandung yang baik di masa dewasa kamu gitu. Ya intinya kayak semua itu dimulai dari masa kamu kanak-kanak. Lalu, pria yang mengalami relasi persaudaraan yang buruk di masa kecil biasanya itu memiliki depresi di usia 50 dibandingkan pria yang memiliki relasi positif dengan saudara kandungnya ketika anak-anak. Ya karena mereka nggak punya teman, terus juga biasanya ketika kamu butuh saudara kamu karena kamu nggak deket, kamu jadi nggak bisa minta tolong gitu. Lalu ada relasi antar generasi. Nah, di masa dewasa menengah ini memainkan peran penting dalam kehidupan orang-orang muda dan tua. Orang dewasa parubaya itu tuh biasanya membagikan pengalaman mereka dan meneruskan nilai-nilainya pada generasi yang lebih muda. Orang dewasa parubaya juga itu dia mengekspresikan rasa tanggung jawab yang kuat antara generasi dengan keluarga mereka. Nah, di mana biasanya ikatan antar generasi terkuat itu terjadi di negara Arab Saudi, India, dan juga Turki. Karena mereka menganut ukhuwah Islamiyah yang baik gitu. Baik, terima kasih. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.